Halo, selamat malam teman-teman. Kok selamat malam teman-teman? Halo, selamat malam buat diriku. Malam ini saya lagi belajar sih, karena nanti kita mau di F1A. Nanti ada bapak fasilitator yang mau datang ketemu dengan kami, guru-guru yang dari kepulauan. Kami akan ditanyakan mengenai bagja, terus mengenai 4 modul yang sudah kami pelajari. Oleh sebab itu saya membuat video ini untuk sambil belajar. Jadi nanti saya buat videonya tentang isi modul, terus nanti saya nonton supaya saya ingat terus. Takutnya saya lupa. Oke, selamat menonton diriku sendiri. Bagi teman-teman yang mau menonton, silakan saja untuk mau menonton supaya mulai punya cara belajar, silakan. Saya mulai dengan modul yang pertama, yaitu filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ini pengertian pengajaran. Kalau pengajaran itu pengertiannya di dalam buku ini adalah proses pendidikan di mana kita sebagai seorang guru kita mentransfer ilmu kepada anak didik kita. Itu yang disebut dengan pengajaran. Menurut pengertian umum, pendidikan itu diartikan sebagai tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Nah, dalam artian ini berarti menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian pendidikan secara umum, kita perumpamakan tentang seorang petani yang menanam padi. Jika seorang petani menanam padi, maka kewajibannya yaitu hanya menuntun dan merawat padi. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kondisi tanah, memberikan pupuk, memperhatikan pasokan air, dan membasmi hama dan sebagainya agar menghasilkan padi yang lebih baik daripada tanaman padi yang tidak dipelihara sama sekali. Petani hanya dapat merawat dan memperbaiki hidup dan tumbuh kembangnya padi, tetapi tidak dapat menggantikan kodrat padi. Petani tidak dapat menggantikan tumbuhan padi menjadi tumbuhan jagung. Petani juga tidak harus memelihara tumbuhan padi sama persis dengan tumbuhan kedelai. Seperti yang tadi sudah saya katakan, pengertian itu diartikan sebagai tuntutan. Nah, kita sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun anak, tetapi faedahnya sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Setiap anak adalah individu yang memiliki kodratnya sendiri, sehingga sama seperti seorang petani. Dia melihat kodrat padi itu tidak sama seperti kodrat jagung, kedelai, dan tanaman lainnya. Pendidikan sebagai tuntutan hendaknya diberikan oleh seorang guru dengan memperhatikan kodrat anak yang berbeda-beda. Jika anak yang memiliki dasar jiwa yang kurang baik, maka kita sebagai pendidik harus semakin baik untuk memberikan budi pekerti. Jika anak yang memiliki dasar jiwa yang kurang baik kita biarkan saja, kemungkinan besar anak tersebut akan berperilaku buruk. Dasar jiwa anak dan pengaruh pendidikan. Berkaitan dengan dasar jiwa anak, terdapat 3 aliran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, teori tabula rasa atau kertas kosong. Yang kedua, aliran negatif. Yang ketiga, teori konvergensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori tabula rasa atau kertas kosong. Anak yang baru lahir ke dunia ini diperumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ada tulisannya atau kertas kosong yang belum tersentuh sama sekali. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita berkuasa penuh untuk membentuk watak atau budi pekerti agar tercapai tujuan dan keinginan anak. Namun aliran ini merupakan aliran lama yang hampir sekarang sudah tidak diakui kebenarannya oleh kaum cendekiawan. Jadi menurut saya anak itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah ada tulisannya tetapi belum jelas. Artinya anak ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya di lingkungan keluarganya. Dia sudah mengenal, dia sudah diajarkan ini mata, ini hidung, dia sudah diajarkan nyanyian. Jadi dia mengetahui
tetapi belum jelas. Makanya anak ini pada saat masuk sekolah, kita sebagai guru kita yang memperjelas tulisan-tulisan ini. Artinya kita mengajarkan kepada anak fungsi mata itu untuk apa? Untuk melihat. Terus kita mengajarkan yang lainnya lagi seperti manfaat dari matahari dan lain-lain. Jadi tulisan-tulisan yang tadi belum jelas itu kita yang memperjelas. Pada aliran yang kedua yaitu aliran negatif. Pada aliran negatif itu memandang anak sebagai sehelai kertas yang sudah terisi penuh, sehingga siapapun termasuk pendidik itu tidak dapat mengubah karakternya. Teori yang ketiga adalah teori konvergensi. Pada teori konvergensi ini seperti yang tadi sudah saya katakan, teori konvergensi ini adalah teori diumpamakan seperti sebuah kertas yang sudah terisi penuh tetapi masih terlihat buram. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik kita yang harus memperjelas tulisan yang buram ini. Nah, ketika ada tulisan atau coretan yang bermakna buruk, baiknya tidak usah kita perjelas. Tetapi ketika ada tulisan atau coretan yang bermakna baik, baiknya kita perjelas untuk ditanamkan ke dalam diri anak. Contoh tulisan yang bermakna buruk. Nah, ketika anak berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dia mendengarkan bahasa-bahasa atau makian yang kurang baik, baiknya kita tidak usah memperjelas di sekolah, tetapi kita menanamkan hal-hal baik untuk ditanamkan kepada anak, atau kita memperjelas tulisan yang baik saja. Baik, dengan belajar seperti ini saya akhirnya membaca berulang-ulang kali sambil merekam video. Tadi saya sebenarnya itu banyak salahnya. Pada saat membuat video ini saya hapus, saya baca lagi, saya rekam lagi, salah lagi dalam pengucapan, saya baca lagi. Berarti ketika saya membaca ulang-ulang, akhirnya ada ilmu yang tersimpan di dalam otak saya dan pikiran saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Atau pada saat ini saya sudah selesai belajar tentang modul 1. Semoga apa yang saya pelajari pada modul 1 ketika ditanyakan oleh fasilitator saya bisa menjawab. Nah, nanti sebentar lagi saya akan belajar modul 2. Saya istirahat dulu, sepertinya mata saya sudah mengantuk. Oke, itu saja, sekian video dari saya. Bye bye.